Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya baik. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua? Oke, baik, keren sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba lihat dulu bajunya udah rapi belum? So, yang belum berdiri dulu, rapikan ya. Iya. Udah? Oke, baik. Silahkan duduk kembali. Kemudian coba lihat lingkungan sekitar kita. Apakah ada sampah atau ada yang kotor? Boleh dibersihkan dulu. Dibuang ke tong sampah di depan kelas ya. Iya, keren. Yuk, boleh pelan-pelan. Ya, udah? Iya, silahkan duduk kembali. Udah semua ya? Keren kalian. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Karena, boleh silakan? Ya. Selesai. Terima kasih Karena. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai, ada yang ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Iya, belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Ada yang ingat lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari mana? Iya, dari Kalimantan Selatan. Keren sekali kalian. Kemudian untuk mengingat kembali pembelajaran yang lalu, kita bernyanyi terlebih dahulu, oke? Lagu Ampar-Ampar Pisang. Yuk semuanya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hulu bari-bari. Mangga lepok, pakai kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Hore, tepuk tangan semuanya. Keren, kalian makanya keren banget. Nah, kemudian apa sih yang bakal kita pelajari hari ini? Kira-kira ada yang tahu? Iya, kita akan belajar tema 1 ya. Mengenai apa tema 1? Ada yang tahu? Tentang indahnya kebersamaan. Subtema berapa? Subtema 3, mengenai bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran kedua yaitu tentang bunyi. Iya. Nah, dari nyanyian tadi, antara Anggi dengan Karena, apakah bisa mendengar suara satu sama lain? Bisa ya. Antara Azam dengan Bima bisa mendengar satu sama lain suaranya? Bisa ya. Karena itu terdapat perambatan bunyi. Apa yang disebut dengan bunyi? Ayo, bunyi itu apa? Ayo. Ada yang udah baca sebelumnya? Kan udah dikasih tahu loh ini sama ibu kemarin. Ayo, apa itu bunyi? Bunyi adalah gelombang yang dirambatkan melalui udara. Gelombang berupa apa? Gelombang longitudinal. Ya, ada yang tahu? Iya, karena arah rambatnya sejajar. Oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui tentang bunyi nih, agar lebih memahami kembali mengenai bunyi, kenapa sih sebelumnya kita harus tahu tentang bunyi? Apa manfaat kita belajar tentang bunyi? Ayo, ada yang bisa? Manfaatnya adalah yang pertama, kita akan memahami mengenai bunyi. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana perambatan bunyi, pemantulan bunyi, dan arah geraknya. Kemudian kita akan mampu mempraktekkan bagaimana bunyi itu bekerja melalui udara. Begitu ya anak-anak.
Kemudian, pada pembelajaran bahasa Indonesia, kalian akan memahami mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok dari suatu paragraf yang nanti akan Ibu sediakan. Penilaian akan dilakukan secara individu, namun kalian bekerja secara kelompok. Ibu akan menilai setiap aktif para peserta didik ya, begitu. Nah, langsung aja ya, kalian memasuki coba bagi kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Yuk, boleh yuk dari sekarang. Iya, yang kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Oke, bisa? Iya, tidak pakai mulut, suara ular. Oke, yuk sebelah sini. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah nyaman duduknya? Siap belajar? Siap ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, ketika sudah siap semuanya, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, semangat pagi, salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keberagaman, muatan IPA, pemantulan dan penyerapan bunyi. Pada video pembelajaran IPA sebelumnya, kita sudah belajar tentang bunyi dan media perambatannya. Kalian masih ingat, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Selain dapat merambat, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras. Benda yang permukaannya keras seperti tembok, batu, besi, dan sebagainya. Sebaliknya, bunyi akan diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Benda yang permukaannya lunak dapat dijadikan sebagai peredam suara. Misalnya kapas, karpet, bol, busa, karet, kain, dan sebagainya. Peredam bunyi biasanya digunakan pada gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pantulan bunyi yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi asli. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gaung, gema, dan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Perhatikan penjelasannya satu persatu. Yang pertama, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini yang menyebabkan bunyi asli terdengar kurang jelas. Peristiwa seperti ini dapat terjadi dalam sebuah gedung yang tidak ada peredam suaranya. Gaung biasanya dapat kita dengar saat berada di ruangan yang sempit. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Hal ini terjadi karena dinding pantulnya mempunyai jarak yang jauh. Misalnya pada suatu lembah, gunung, atau perbukitan. Gema akan terdengar berkali-kali sebelum akhirnya suara perlahan-lahan mengecil dan hilang. Yang ketiga, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan. Misalnya, suara musik dalam ruang tertutup akan lebih keras dibandingkan suara musik di ruangan yang terbuka. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, silahkan kerjakan latihan soal berikut. 1. Tuliskan 3 macam bunyi pantul. 2. Apa yang dimaksud dengan gaung? 3. Apa yang dimaksud dengan gema? 4. Bagaimana bunyi dapat dipantulkan? 5. Sebutkan 5 benda yang dapat meredam bunyi pantul. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Sudah paham? Coba sekarang Ibu tanya, apa itu bunyi? Boleh dari kelompok 1, Kak Rena. Apa itu bunyi?
Iya, betul sekali. Kemudian dari kelompok 3, coba acungkan tangannya. Oke, Bima, apa itu bunyi? Betul sekali, keren. Dari kelompok 2, ayo angkat tangannya, siapa yang mau jawab? Iya, boleh Anggi. Apa? Iya, keren sekali. Tepuk salut. JJ jempol. JJ jempol. Salut. Kalian keren sekali. Oke, kemudian kali ini kalian akan melakukan percobaan, akan melakukan praktek mengenai bunyi. Ayo, siapa yang senang? Udah senang semuanya? Oke, kita lakukan ya prakteknya. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, oke? Bersama kelompoknya. Begitu ya. Coba, apakah kalian masih ingat? Ya. Nih, ada beberapa pertanyaan di sini yang harus kalian kerjakan, oke? Sudah ada langkah-langkahnya ya. Nih, kalau buat kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Silahkan kerjakan, selamat mengerjakan. Oke, setiap kelompok sudah membawa bahan yang kemarin ibu tugaskan? Sudah ya, ada semua ya. Oke, yuk setiap kelompok nih, dengarkan ibu. Langkah pertama, coba susun buku. Susun buku tersebut menjadi berdampingan, 2 tumpukan yang berdampingan. Oke, seperti gambar di sini ya. Seperti gambar. Oke, sudah? Sudah. Kemudian kalian masukkan arloji ke dalam tabung yang sudah disiapkan. Ada tabungnya? Ya, kalian masukkan arlojinya ke dalam tabung tersebut. Kemudian di buku yang sebelah kalian simpan tabung lainnya. Contohnya seperti ini. 2 tabung ini berlubang ya keduanya, oke. Nah, kemudian kalian simpan piring seperti gambar. Iya, coba kalian simpan piring tersebut. Apakah terdengar suara pantulan bunyi arloji tersebut? Bagaimana, terdengar? Terdengar ya. Gimana hasilnya, keren? Coba gantian. Setiap kelompok gantian mendengarkan, oke? Iya, sudah? Keren? Keren ya, mantap. Kemudian coba ganti piring menjadi gabus yang sudah ibu tugaskan. Iya, ada styrofoam yang kalian punya. Iya, ganti menggunakan styrofoam. Nah, di pinggirnya itu, kemudian kalian dengarkan kembali. Apakah terdengar bunyi arlojinya? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa saat menggunakan piring kita mampu mendengarkan suara detak arloji, sementara menggunakan gabus atau styrofoam kita tidak mendengarkan suara arloji sedikit pun? Ayo coba. Ada yang tahu kenapa alasannya? Iya, benar sekali, karena piring itu bersifat memantulkan. Dia terbuat dari kaca, berarti kaca mampu memantulkan bunyi. Kemudian apa yang terjadi jika menggunakan styrofoam tersebut? Iya, betul sekali. Ternyata bunyi diserap oleh styrofoam. Iya, betul. Tepuk salut. JJ jempol. JJ jempol. Salut. Keren sekali ya kalian. Oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui bagaimana pemantulan dan penyerapan bunyi, kalian kerjakan LKPD yang telah ibu sediakan. Iya, ibu beri waktu 20 menit ya. Silahkan. Bagaimana?
Sudah? Oke, sudah semua? Yuk, boleh dikumpulkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kalian hebat-hebat ya. Wah, pokoknya dalam pembelajaran ini kalian sangat antusias. Keren. Kemudian di sini Ibu punya artikel atau teks mengenai penyerapan dan pemantulan bunyi. Nah, di sini Ibu akan bagikan dulu ke setiap kelompok ya. Boleh diambil ya. Kemudian setelah kalian membaca, coba temukan gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung dari setiap paragraf tersebut. Dicari bersama kelompoknya ya, didiskusikan. Iya, boleh yuk. Silakan, Ibu beri waktu 20 menit. Sudah semua? Oke, keren ya. Yuk dikumpulin lagi. Oke. Coba tangannya ke atasin dulu. Pegel kan? Semuanya pegel? Iya, kesampingkan. Iya. Coba sekarang ketika udah selesai semuanya ya, Ibu mau tanya, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Yang kalian dapat deh dari pembelajaran hari ini. Yuk, boleh. Dari kelompok 1? Ya, boleh Karena, silahkan. Oke. Dari kelompok 2? Iya, boleh, silahkan. Keren. Dari kelompok 3? Iya, keren sekali. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, bagus kalau gitu. Nah, kemudian kita akan menyimpulkan bersama ya. Jadi, bunyi itu adalah mengenai penyerapan dan pemantulan bunyi itu terdiri dari sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi ada berapa? Iya, betul, ada 3. Nah, yang pertama termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kemudian yang kedua, iya, perambatannya membutuhkan medium. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Kemudian sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar itu pasti menghasilkan apa? Menghasilkan bunyi. Kita udah tahu ya dari video tadi. Kemudian benda-benda tersebut dinamakan sebagai sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garpu, kemudian kaca, keramik ya yang tadi. Kemudian alat musik yang seperti yang kita tahu gitu. Kemudian jenis-jenis bunyi itu terdapat berapa? 3. Bunyi apa aja? Infrasonik, bunyi audiosonik, kemudian bunyi ultrasonik. Kemudian di perambatan bunyi, bagaimana bunyi bisa merambat? Betul sekali, melalui udara. Iya. Kemudian bagaimana bunyi bisa dipantulkan? Bunyi yang memperkuat bunyi asli itu terjadi apabila, iya betul sekali, sumber bunyinya mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulannya. Seperti tadi ya, arloji kita terdengar sangat keras ketika kita mendengarnya dengan dekat. Oke, pintar sekali. Kemudian ada juga gaung. Gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga terjadi berulang-ulang, seperti di dalam gua. Ketika kalian meneriakkan nama, misalnya Karena, 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 nah itu disebut sebagai gaung. Nah, apa yang disebut dengan gema?
Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya karena sumber bunyinya itu sangat jauh dengan dinding pemantulannya. Contohnya ketika Karena meneriakkan nama Karena, baru terdengar di sana gitu. Itu disebut dengan gema. Nah, kemudian ada penyerapan bunyi yang dilakukan melalui apa tadi percobaannya? Melalui styrofoam ya. Nah, kenapa bisa terjadi penyerapan? Karena styrofoam tersebut memiliki rongga-rongga kecil atau pori-pori yang menyebabkan bunyi tersebut terserap sehingga tidak terdengar ya arlojinya di telinga kita gitu. Bagaimana pembelajarannya? Keren ya? Seneng ya belajar tentang bunyi? Oke. Nah, kemudian setelah kalian memahami mengenai bunyi, kira-kira minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung cepat lambat bunyi. Oke, siap? Siap ya. Untuk itu kalian harus belajar dulu di rumah bagaimana cara menghitungnya, oke? Iya, keren. Nah, sumbernya kalian bisa dilihat di YouTube atau nanti web yang akan Ibu kirimkan ya melalui grup. Oke, kemudian Ibu tidak akan memberikan tugas, hanya saja kalian belajar di rumah ya mengenai bagaimana kecepatan bunyi bisa merambat. Gitu aja ya. Coba sekarang kalian berdiri lagi. Ya, udah semua? Periksa, rapi nggak? Masih rapi nggak bajunya? Ayo, dirapikan dulu. Dah? Udah ya, keren. Coba lihat, apakah ada sampah di sekeliling kalian? Kalau ada, bawa pulang untuk dimasukkan ke tong sampah di depan saja ya. Sudah? Sudah, ayo kita berdoa sebelum pulang. Yuk rapikan, beres-beres semuanya, sudah? Sudah ya. Suara ular. Oke, sekarang coba duduk yang rapi, berdoa dipimpin oleh Azam. Silakan Azam. Selesai. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih, kalian sangat menyenangkan di pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya mengenai bunyi. Ingat, bunyi itu akan selalu terdengar oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari dan sangat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Begitu saja ya anak-anak, sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.